Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami kembali dalam naungan hadirat-Mu dan kami mohon pertolongan atas seluruh kelemahan dan juga keterbatasan kami. Tuhan pimpin kami supaya kami semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan dalam banyak hal, dan jika ada sesuatu yang tidak berkenan, biarlah Tuhan sendiri akan membereskan dalam segala hal dengan kelembutan Tuhan, dengan pengajaran Tuhan, dan juga dengan cara Tuhan sebagai anak yang baik, anak yang dikasih oleh Tuhan. Kami juga menerima hal-hal yang mungkin bagi dunia tidak berkenan, yaitu Tuhan berhak untuk menghajar kami dalam segala hal. Jika Tuhan sendiri yang membawa kami supaya kami semakin dekat dengan Tuhan dalam banyak hal, supaya kami mengerti arti kami hidup tidak pernah terlepas. Walaupun kami merasakan tidak nyaman hadirat Tuhan yang kami rasakan karena kami ada masalah-masalah dalam hati kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan bawa sukacita dalam hidup kami, melebihi daripada semua permasalahan kami. Dan ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sejak kami percaya pada Engkau. Walaupun kami seringkali tidak begitu menyukai akan hadirat Tuhan yang membongkar dan memberikan terang dalam hati kami, yang juga sinar Tuhan kadang-kadang menyakitkan kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hati kami mau belajar tentang bersatu dalam persatuan Kristus yang sangat indah ini. Bawalah hati kami supaya keselamatan kami miliki sungguh-sungguh semakin kami nikmati dan semakin menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita buka dalam Yohanes 17 ya. Ini hari Kamis sudah saya jelaskan beberapa dasar penting tentang persatuan dengan Kristus, rahasia yang sangat agung ini. Dan banyak orang yang kemarin saya singgung, mereka banyak program-program dalam gereja yang membawa orang mau bersekutu, mau ber-sharing life gitu ya, atau kelompok kecil tumbuh bersama, ada kelompok kecil KK, ada KTB, ada cell group atau CG, ada pemuritan, dan bermacam-macam banyak program. Nah, semua program ini sebenarnya adalah satu usaha manusia untuk semakin lebih mengenal dan mempermudah sebenarnya, supaya kita bisa ada, baik itu cara-caranya ataupun ada metodenya gitu. Nah, kita tahu bahwa dalam Alkitab semua sudah tersediakan. Nah, kelemahan kita adalah kita selalu ingin bersatu dan mengenal Tuhan itu, kadang-kadang kita lupa bahwa Alkitab sudah sempurna. Jadi kita nggak perlu belajar lagi atau menciptakan lagi atau membuat lagi hal-hal yang bersifat itu sekunder ya. Jadi semua di luar Alkitab itu sekunder. Program apapun termasuk misi itu sekunder. Jadi Alkitab kita itu primer dan tak tergantikan. Jadi kalau kita mau belajar bermisi, mau belajar bagaimana kita bisa bersekutu dengan gereja, dengan jemaat, itu harus kembali pada firman Tuhan. Dan puncak tertinggi bentuk dari persekutuan atau persatuan, kesatuan gitu ya, itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan khususnya Tuhan Yesus yang sering mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Nah, itu nilai tertinggi dan prinsip dasar yang terpenting yang tak tergantikan. Itu adalah persekutuan Kristus dengan Bapa menjadi pola dasar dan blueprint-nya. Itu menjadi tolok ukur seluruh daripada apa yang menjadi buah dan ekspresi, reaksi, ataupun ungkapan dari persekutuan dari gereja itu sendiri. Jadi kalau itu ditinggalkan, nah kita akan kehilangan arah. Ya, seperti contoh Efesus pasal 4. Jadi seluruh tubuh dengan seluruh bagiannya, dengan seluruh ornamennya, organnya, itu harus menuju kepada satu. Apa menuju kepada satu? Bertumbuh menuju gambaran Allah. Gambaran Allah adalah Kristus. Jadi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, banyak orang punya program serupa dengan Kristus, tapi waktu diteliti di dalamnya, itu nggak pernah mengajarkan Kristus yang apa yang diajarkan. Kristus yang punya karya, jasa, terus hal-hal yang paling penting itu apa gitu. Nah, kita seringkali tidak mau kembali pada Alkitab. Jadi mereka mengambil, oh ya Tuhan Yesus itu bisa bikin mujizat,
Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, yang kita ambil itu dalam kelompok-kelompok kecil, itu permasalahan-permasalahan yang bersifat sebenarnya dunia itu sudah ada. Jadi kalau saya nggak punya kerjaan, nggak usah ke orang Kristen, dunia itu bisa kasih kita kerjaan. Kalau kita melakukan dengan benar, kita mencari dengan benar, dan kita punya kualitas, talenta-talenta yang Tuhan berikan, dan kita punya karakter, kejujuran, dan semuanya, itu pasti berjalan dan pasti ada. Dan nggak mungkin nggak ada. Itu sudah Tuhan berikan. Jadi panas dan hujan Tuhan berikan pada orang benar dan orang yang jahat. Sama. Itu sama. Jadi kita harus tahu, sebenarnya yang kita pelajari di dalam gereja itu apa gitu. Jadi Kristus yang apa gitu. Nah, Kristus yang kita harus belajar dari siapa? Ya dari Tuhan Yesus sendiri. Dari pertama kali dia mengajar dan dia buka mulut apa, jadi dia mengungkapkan apa, nah itu yang harus kita pelajari. Dan puncak tertinggi daripada keinginan Yesus sendiri adalah, saudara, dalam doa Yohanes 17 ini. Ini doa yang paling panjang. Doa Tuhan Yesus yang paling panjang. Doa Tuhan Yesus yang paling singkat, dan itu diulang 3 kali, itu ada doa Getsemani kan. Nah, doa paling panjang ini kemungkinan besar itu adalah doa Yohanes 17 ini adalah doa Getsemani sebenarnya. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu pergumulan dia sebelum dia menutup dengan permohonan supaya cawan itu lalu. Jadi ada doa secara khusus Tuhan Yesus mendoakan apa sebenarnya. Jadi yang pertama adalah glorification of Christ, glorification of the Father gitu ya. Jadi itu glorify God, jadi memuliakan Allah. Jadi intinya adalah semua adalah anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak. Jadi Bapak memuliakan anak, anak memuliakan Bapak, Roh Kudus juga sama di dalamnya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang dimuliakan oleh Kristus dalam tubuhnya, diberikan kemuliaan, maka kemuliaan orang Kristen itu tidak boleh berhenti pada pribadi dirinya sendiri. Dan dia harus dimuliakan dengan apa? Dengan sesama orang Kristen, kita juga harus saling memuliakan. Jadi kemuliaan Allah itu menjadi dasar untuk kita saling memuliakan, bukan saling menyombongkan ya. Oh, saya punya gereja seperti ini, saya mau buka gereja seperti ini, mau bangun gereja. Bukan, itu bukan kemuliaan. Itu hasil daripada ya kita berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita, dan kita bikin bermacam-macam program-program, akhirnya punya tujuan, bisa bangun ini, bangun. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan hal seperti itu. Kemuliaan Tuhan adalah nilai-nilai hubungan pribadi Allah dengan kita, hubungan pribadi kita dengan sesama kita, orang-orang Kristen. Nah, itu ada kemuliaannya. Ada bagaimana Allah itu akan bersinar, dan dikatakan oleh Paulus, itu seperti bau yang harum. Jadi bukan bau yang busuk ya. Jadi kita kalau saling membenci, saling mendendam, kemudian saling menggigit gitu kan, seperti Galatia juga ada pasal 6 kalau salah. Jadi jangan kamu saling menggigit. Jangan kamu saling nggak mau ngalah gitu kan, jadi mau menang-menangan gitu. Nah itu baunya busuk gitu. Yang keluar ini orang yang harusnya baunya harum jadi bau busuk gitu. Nah kemarin saya menceritakan bahwa kematian Kristus itu membusukkan bau busuk. Jadi kematian Kristus membusukkan bau busuk supaya bau busuk kita jadi harum karena Kristus yang mengharumkan dengan apa? Mematikan kebusukan kita. Jadi kebusukan kita itu akan yang baunya bangkai itu ya. Karena kita manusia yang mati bangkai kan. Nah, Tuhan hidupkan dengan apa? Dengan Tuhan Yesus memberikan tubuhnya yang menjadi busuk itu, dalam arti menerima dosa itu, dan dia kemudian mengalahkan kebusukan itu. Jadi Kristus waktu mati, dagingnya, nah surah perhatikan baik-baik di dalam Rasul Paulus menceritakan bahwa daging Tuhan Yesus itu tidak decay, tidak membusuk. Jadi kita mati kan, daging kita membusuk kan. Jadi semakin lama, semakin kemudian menjadi pucat gitu kan, coklat, terus akhirnya sampai hitam, terus keluar cairan-cairan. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mengalami kematian dalam arti akibat dosa. Ini luar biasa sekali. Dan satu-satunya manusia yang waktu mati tidak mati dalam arti kamu pasti mati dan kamu pasti akan dikubur gitu kan. Nah, Tuhan Yesus dikubur, tapi tubuhnya itu tidak hancur. Tubuhnya tidak hancur. Kenapa? Karena memang di dalam tubuhnya tidak ada dosa. Di dalam seluruh hidupnya sebagai manusia, dia tidak melakukan dosa. Nah, yang mengakibatkan tubuh kita hancur itu adalah akibat dosa. Nah, Tuhan Yesus menerima dosa dan dia menerima kematian,
tapi dia tidak menerima dampak dari kematian yang harus diterima, karena itu hukuman kan. Jadi waktu dia menerima neraka itu, dihakimi oleh Bapa dan menerima dilepaskan dan ditinggalkan oleh Bapa dan menerima hukuman murka Allah itu. Nah, ada satu hal yang Alkitab tuliskan bahwa dia tidak mengalami kematian karena dampak dosa, karena dia tidak berdosa, tapi dia menerima dosa. Nah, itu satu tulisan yang sangat indah yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi satu-satunya manusia yang tubuhnya tidak hancur dan waktu mati itu tiga hari di dalam kubur itu kan, nah itu tidak mati dan kemudian bangkit pada hari yang Sabat gitu ya, jadi bangkit di situ. Nah, kita akan belajar ini. Kita lihat ayat yang ke Yohanes 17, ayat yang ke-11 ya. Saya bacakan dari ayat 9 dulu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi saudara, doa kita itu untuk siapa? Kita berdoa untuk musuh kita, supaya Tuhan berikan belas kasihan. Tapi yang kita doakan, jangan pernah berdoa seperti Tuhan Yesus, yang tidak pernah berdoa kepada orang-orang yang bukan miliknya. Karena yang dia doakan adalah kemuliaan Allah dan persekutuan dengan Dia. Jadi kita nggak bisa mendoakan dunia yang didoakan supaya bersekutu dengan orang Kristen. Itu nggak bisa. Jadi ada doa yang tidak bisa didoakan, dan kita belajar apa? Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi untuk mereka. Jadi saudara jangan sembarangan berdoa. Jadi kalau ya Tuhan supaya kami bisa bersatu dengan mereka dalam negara Indonesia ini, nah bersatu apa? Jadi kita bisa hidup bersama apa? Saudara harus tahu, bukan seperti doa Tuhan Yesus yang bersekutu dalam roh, dalam tubuh Kristus yang menjadi bait Allah dan ditanam oleh Roh Kudus menjadi bait dalam hati kita, yang bait juga. Nah, itu baitnya bait itu di dalam diri kita. Nah, orang-orang yang bukan milik Kristus, yang tidak memiliki bait Allah itu tidak bisa menyatu dengan kita. Jadi kita tidak boleh mendoakan kesatuan rohani dengan dunia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk itu, dan kita dilarang berdoa. Oleh Tuhan Yesus berdoa apa? Kesatuan hidup kita dengan dunia. Nah, ini contoh. Orang sebelum menikah, gitu kan, sebelum menikah. Ini orang bukan orang di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, kita harus beritahu apa? Ini berarti nggak bisa bersatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Karena dunianya beda. Dan kita nggak bisa mendoakan, ya Tuhan supaya anak kami bersatu, suami istri bersatu, yang mereka yang mungkin agamanya lain Buddha dengan Kristen, mereka bersatu. Dan nggak bisa, saudara. Itu nggak bisa bersatu di dalam Kristus. Kenapa? Karena itu adalah berbeda. Dan tidak boleh didoakan mereka bersatu. Kecuali satunya hatinya bertobat. Nah, satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu Bapa, nah baru bisa bersatu. Nah, ini yang didoakan Tuhan Yesus. Jadi supaya kita nggak salah ngerti gitu ya. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan, engkau anugerahkan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi milikmu, milikku. Milik Bapa. Jadi semua orang percaya ini milik siapa? Miliknya Bapa. Karena miliknya Bapa diberikan pada anak, jadi miliknya anak. Jadi Tuhan Yesus memiliki kita itu berasal dari siapa? Dari Bapaknya. Nah, ini peranan Tritunggal itu adalah peranan yang membedakan, saudara, pekerjaan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu apa? Itu dibedakan. Tetapi semua pembedaan ini adalah dalam kesatuan ilahi. Kesatuan ilahi apa? Jadi Bapa memberikan orang-orang percaya, memiliki orang-orang percaya yang akan datang pada Kristus itu dari Bapa, diberikan pada Kristus. Dan apa yang dimiliki Bapa adalah milik anak, gitu kan? Jadi apapun yang Bapak pikirkan, anak pikirkan. Yang Bapak rasakan, anak rasakan. Yang Bapak rancang, anak yang juga akan jalankan. Dan semua itu satu. Tapi peranannya adalah Yesus itu menerima dari Bapa. Karena diberikan kan, dia menerima. Jadi bukan dia yang membuat orang kemudian seperti peran Bapa gitu kan. Dia bisa percaya, bisa mengaku, oh kamu, aku yang kerjakan, kamu bisa mengaku. Enggak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu bisa mengaku, Simon, Petrus, itu karena Bapakku. Jadi ini peranan. Tapi satu kesatuan dalam pekerjaan dan semua ikut, iya. Nah, itu disebut sebagai
kesatuan ilahi dalam keesaan. Nah, itu kita penting sekali belajar ini. Kenapa? Karena tidak pernah tidak aktif Allah dalam segala hal pekerjaan. Bapa, anak, Bapa aktif dalam anak aktif dalam Bapa, Roh Kudus aktif dalam Tuhan. Semua itu aktif semua dalam keilahian, dalam rancangan semua. Karena dia terikat dengan satu kesatuan keilahian. Nah, ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Yang kita harus tahu bahwa pekerjaan apa yang dikerjakan Kristus itu semua dari Bapa. Apa yang dikatakan Kristus dari Bapa semua. Dan kita juga sama. Ketaatan itu seperti itu ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-10. Mereka milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Jadi milikku, milikmu, milikmu, milikku. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi aku telah dipermuliakan dalam mereka. Nah, Tuhan Yesus berdoa itu, kapan itu akan terjadi semuanya? Nah, itu setelah dia mati dan tinggal dalam tubuh kita dan bersatu dengan kita dalam bait Allah itu. Jadi konsep bait Allah itu adalah hadirnya Allah di tengah-tengah manusia dalam bait Allah yang gedung itu dalam perjanjian lama. Itu supaya Allah hadir dan tidak meninggalkan orang percaya, orang-orang Israel itu. Jadi mereka menempatkan dirinya bahwa mereka diikat oleh Tuhan dan mereka membuka satu tempat dan disebut sebagai gereja, disebut bait Allah, tempat persembahan, ibadah, dan di situ Allah hadir. Dan Allah hadir itu dengan tiang awan, tiang api, dengan bait Allah itu, dengan tabernakel, dan di situ ada tabut perjanjian, di mana itu hadirnya Tuhan di sana. Itu mengikat kita. Dan kita orang Kristen perjanjian, diikat satu ikatan. Jadi ikatan itu juga adalah satu kesatuan. Jadi perjanjian pengikatan itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya perjanjian ilahi, punya perjanjian Tritunggal yang tidak pernah bisa dipatahkan siapapun. Dan kesatuan ini, dalam perjanjian ini, dalam keterikatan ini, itu juga akan diikatkan dan disatukan dan diberikan kepada kita. Supaya kita juga memiliki satu ikatan bersama. Dan ini paling sulit adalah jika ada dosa di tengah-tengah kita, di dalam persekutuan kita, kesatuan kita, dalam kelompok kecil kita semuanya, itu menjadi masalah yang sangat berat. Jadi kehancuran kelompok kecil, KTB, cell group, kemudian sharing life, itu kehancurannya apa? Itu adalah dosa di dalamnya. Iri hati, tersinggung, dan semuanya. Itu di dalamnya itu berkuasa. Nah, sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tanpa dosa. Jadi kita belajar bagaimana persekutuan, kesatuan kita dengan Allah itu, dengan Kristus itu, membawa kesatuan yang murni, kesatuan yang betul-betul utuh, yang bersih. Nah, itu dalam Efesus dikatakan dengan jelas itu ya, nanti kita pelajari. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-20. Nah, sebelum 20 saya bacakan ayat 16 ya. Ini ada satu pentingnya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi begini, saudara. Jadi asal kita, tubuh kita dari bumi ini. Kita diciptakan Tuhan, kita dilahirkan semua itu dari seluruh unsur dari bumi ini. Dan waktu kita dilahir barukan, unsur kita adalah unsur dari atas, dari surga. Bukan dari dunia ini. Jadi hidup kita yang baru itu bukan dari dunia asalnya. Dan yang dari dunia itu kan tubuh kita yang akan dimuliakan, yang akan diubahkan seperti Kristus kan. Nah, kita mendapatkan seluruh karya Allah dalam Kristus itu, hidup Kristus, nyawa Kristus, seluruh keberadaan pribadi Kristus dalam kemanusiaannya itu menjadi milik kita. Dan itu bukan dari dunia, itu dari atas, dari surga, dari Bapa. Jadi mereka harus tahu betul kalau kita menerima Kristus, itu artinya apa? Bahwa Kristus akan selalu hadir dan selalu kudus dan menguduskan kita. Ayat 17, kudus karena mereka dalam kebenaran, firman-Mu ada kebenaran. Di situ. Dan kemudian baru kita diutus oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Dia. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini khusus para rasul, murid-murid, dan dibuka kemudian untuk seluruh orang percaya, bukan hanya mereka. Ya, bukan hanya mereka, tapi yaitu orang-orang percaya, bukan dunia ya, bukan pada dunia, tapi orang-orang percaya. 21, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi ini tujuannya, supaya itu kan tujuan. Tujuan dari semua apa yang Tuhan Yesus doakan adalah Dia ingin supaya jemaat itu mempunyai satu kesatuan roh, satu kesatuan kasih, satu kesatuan iman, satu kesatuan pengharapan, satu kesatuan
pengampunan, satu kesatuan kesabaran, satu kesatuan kesetiaan dari Tuhan, satu kesatuan betul-betul ketaatan dari Tuhan, satu ketundukan dari Tuhan, kedaulatan dari Tuhan, semua daripada hidupnya dia, perasaan dia, itu betul-betul menyatu dengan apa yang Tuhan inginkan. Baru hidup kita berkenan. Dikatakan di sini, supaya mereka semua menjadi satu seperti kita. Jadi sekali lagi, patokannya kesatuan kita adalah bukan kesatuan, ya aduh kelompok kita ya, aduh kita yang sudah bagus ya, kelompok sharing life kita itu sudah sangat solid, ini ya sangat wah mengkristal. Jadi kita ini bisa saling buka-bukaan, bisa saling mengerti, dan ada sekitar mungkin nggak sampai 7 orang gitu kan. Dan kemudian mereka saking elitnya, saking rekatnya, saking berkerabatnya, sehingga kehadiran orang lain masuk, sesuatu yang baru masuk, orang-orang percaya lain yang baru masuk, oh nggak bisa, kita udah tertutup, kita udah bagus ini. Nah, saudara, itu artinya bahwa kita sedang menciderai, kita sedang membusukkan apa yang bagus dari Tuhan itu. Kita busukkan sendiri. Kenapa? Karena kita menutup semua lingkungan di luar kita yang sudah cocok ini. Nah, saudara, ini kelemahan dasar menjadi satu tubuh, menjadi satu, itu bukan seperti ini. Jadi menjadi satu itu selalu melihat bahwa gereja Tuhan bukan hanya kelompokmu, gereja Tuhan bukan hanya persekutuan dalam dirimu. Kamu harus terbuka dengan seluruh kebenaran itu, dan kamu harus bersaksi menjadi harum. Jadi kita nggak bisa kelompok, wah kita kelompok orang-orang yang tidak berbisnis nggak boleh ikut, orang-orang yang bukan dokter nggak boleh ikut, orang bukan insinyur nggak boleh ikut, orang-orang yang bukan bagian tukang becak nggak boleh ikut gitu kan. Ini khusus tukang becak, persekutuan tukang becak gitu kan, persekutuan tukang gado-gado gitu, persekutuan tukang pecel gitu. Nah, ada beberapa kota termasuk mungkin di daerah Kediri, Tulungagung ada persekutuan itu bertematik ya. Jadi gereja itu membagi, oh ini khusus tukang becak di sini, tukang pecel di sini gitu. Nah, itu satu sisi secara pembagian kalau saya lihat nggak ada masalah, asal punya dasarnya ya. Tapi begitu masalah adalah waktu mereka mengikatkan diri dengan warnanya, dengan seragamnya, dengan pekerjaannya, dan dia kemudian menutup, kita nggak bisa ini. Nah, itu betul-betul menjadi busuk. Kita menjadi persekutuan yang sangat busuk sekali. Kenapa? Karena kita tidak menerima persekutuan yang lain. Kalau Tuhan Yesus katakan kan, mereka murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Dan juga kepada mereka yang mereka beritakan juga menjadi satu. Jadi kita nggak boleh menolak kelompok lain yang punya kebenaran, punya Kristus, punya kasih yang sama, punya seluruh daripada karakter, esensi, hakikat orang Kristen, saudara-saudara harus terima. Kenapa? Karena itu satu kesatuan. Dan termasuk adalah bukan hanya kita pribadi, termasuk sebenarnya lebih jauh lagi adalah setiap gereja itu yang di dalam kebenaran kekudusan Allah itu menyatu dalam satu kesatuan. Ini saya bawa lebih besar lagi gitu. Jadi apakah itu Katolik, apakah itu Reform, apakah itu karismatik, apakah itu gereja HKBP, apakah itu gereja GPIB, GKI, GKT, GKA gitu kan, dan semuanya itu menjadi satu. Kenapa Tuhan Yesus mendoakan satu kesatuan ini perlu didoakan? Karena kita nggak pernah bersatu. Karena kita manusia yang fragmentasi, friksi, dan fraksi PDIP, partai-partai, kita ini berpartai sebenarnya. Jadi nggak secara politik kita ada partai, tapi di dalam gereja, dalam hubungan kita, dalam pribadi kita punya partai. Partai, self-partai, self-personal. Kita punya partai dalam diri kita banyak hal kepentingan-kepentingan yang orang lain nggak tahu, dan kita menutup diri. Dan atau mungkin dalam keluarga kita melindungi keluarga kita, tapi kita menolak untuk melihat keluarga lain. Dan kita mau nggak peduli dengan keluarga orang Kristen lain. Nah, kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena satu kesatuan itu, saudara. Nah, ini yang didoakan Tuhan Yesus yang begitu penting dan begitu sulit bagi kita adalah satu, dikatakan di sini, supaya mereka menjadi satu ekad. Seperti engkau dan aku ya Bapak. Aku di dalam engkau dan aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Agar mereka semua juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus mereka. Jadi dunia akan percaya itu dari mana percayanya? Dari kesatuan orang-orang percaya seperti Kisah Para Rasul pasal 4, pasal 2.
khususnya pasal 2 kan. Mereka berkumpul, mereka bersatu, dan mereka semua bersukacita. Dan tidak ada dari antara mereka yang merasa bahwa ini milik saya. Harta ini milik saya, uang ini milik saya. Nah, saudara, kalau saudara sudah masuk dalam tingkat gereja yang dalam satu kesatuan yang betul-betul murni utuh, jujur ya, tidak ada dalam seluruh hidup kita ini yang milik kita. Itu milik Tuhan semua. Dan itu bukan untuk kepentingan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu batas-batasnya di mana. Nah, seluruh kelebihan kita, seluruh berkat Tuhan yang mengalir pada kita, saudara, itu harus dibagikan untuk orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku lemah, di mana kamu? Waktu aku di penjara, di mana kamu? Kamu mengunjungi saya enggak? Waktu aku lapar, kamu kasih makan enggak? Saudara, ini adalah sesama. Sesama siapa? Ya, terutama Paulus katakan adalah orang-orang yang ada bersekutu dengan kita. Jadi ini saya beri contoh, ini lucu ya. Di satu gereja, saya memegang beberapa kelompok, beberapa sharing lain. Dan ada kelompok majelis penatua gitu, diaken gitu kan. Ada kelompok hamba Tuhan juga. Terus ada kelompok dari jemaat. Nah, saudara perhatikan, waktu mereka kemudian berkelompok dan mereka sulit menerima jadi dalam kelompok gitu ya. Hal yang sepele sebenarnya mereka sulit terima. Apa itu? Saudara, ada satu orang yang merasakan bahwa dia itu orang yang kalau sudah A itu kan, sudah A itu dia maunya tuh dia selalu bergandengan dengan temannya. Gini ya. Jadi kalau saya mimpin gitu kan, mimpin ya. Nah, saya pengennya yang main gitar itu dia gitu, karena dia mungkin cocok gitu kan, cocok. Nah, begitu orang lain dia nggak mau. Ya, begitu orang itu dia mau, dan memang bagus ya, bagus, dan dia punya kualitas, dan dia ingin yang main gitar, main piano itu yang berkualitas juga. Jadi dia maunya yang ini yang bagus gitu. Nah, suatu hari nggak datang ini orang, terus kemudian digantikan orang lain, dia nyanyi. Wah, dia nggak mau. Nah, saya tanya sekarang, orang-orang seperti ini yang bersekutu, bersatu, dan di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, pertumbuhan di dalam pemuritan dan semuanya, kalau orang-orang seperti ini saja nggak bisa menangani hal seperti ini, saudara, bagaimana mungkin kita bersatu dengan orang di luar itu? Yang lebih ekstrim lagi, saya berikan contoh suami istri gitu kan. Kita punya kelemahan dan kita nggak bisa menerima kelemahan suami istri kita. Bagaimana saya bisa menerima di luar itu? Sebesar apakah kasih kita kepada keluarga kita, pada anak kita, kepada papa kita, pada mama kita, pada keluarga kita, pada yang terdekat dari kita, dan kita bisa memberikan contoh itu dan kita bisa menerimanya. Wah, itu baunya harum. Karena bukan pribadi kita yang berkuasa, tapi Kristus di dalam seluruh hadiratnya, kita bisa menerima dalam seluruh kesabaran kita, kelemahan daripada orang-orang di sekeliling kita, atau kekuatan mereka bisa membantu kita. Nah, ini saling menyatu dalam satu kesatuan. Dan ini indah sekali. Kenapa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka, nah tujuannya apa? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Jadi persatuan, kesatuan, persekutuan Kristen itu bukan untuk kita. Bukan untuk, wah kita cocok ini ya. Ada puji Tuhan, ayo kita pergi bersama-sama, kelompok kita. Saudara, itu bukan kelompok yang diinginkan Tuhan. Dikatakan di sini supaya mereka bersaksi bagi dunia. Jadi kekuatan kita bersatu, bersekutu, bagaimana kita saling membantu, memberikan kekuatan, saling mendukung, saling mendoakan, dan itu membuat dunia sangat-sangat terkagum dan iri hati, saudara. Kok bisa ya orang seperti ini ya? Wah, memang luar biasa mereka itu. Nah, mereka akhirnya menerima satu kenyataan bahwa ada sesuatu yang unik dalam diri orang Kristen yang tidak dimiliki oleh iman yang lain. Apa itu? Satu kesatuan di dalam satu kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang disoroti oleh siapa ini, John Calvin. John Calvin pernah mengatakan satu di dalam buku diarinya, yang pernah saya baca. Dia mengatakan begini, menyatukan gereja dengan kesatuan, datang ke gereja memakai seragam, itu tidak sebanding lurus dengan satu kesatuan hati di dalam Kristus. Jadi tidak sebanding. Jadi begini, mudah menyatukan orang, oh ya kita besok pakai seragam. Semua penyanyi yang akan kor pakai seragam ini dan pakai ini ya, kita yang sudah ada pakai warna putih, warna ini, nah, kita seragam. Nah, saudara, itu tidak sebanding dengan seragamnya hati satu kesatuan kita. Mungkin yang pakai seragam itu saling membenci satu sama lain. Yang seperti saya tadi katakan,
Dia saling berkompetisi. Wah, dia suaranya nggak enak, suara saya enak gitu kan. Nah, itu jadi menjadi apa ya? Menjadi satu ajang yang waktu mereka melayani dan hati mereka saling bersaing, saling sombong satu sama lain, terus saling merendahkan satu sama lain. Dan waktu mereka menyanyi bagi Tuhan di dalam kur itu, Tuhan tahu siapa yang hatinya busuk dan nyanyi baunya busuk. Yang satunya nyanyi dengan bau harum, Tuhan tahu. Tapi yang punya masalah dalam hatinya, saudara, itu nggak bisa menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, banyak kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kita tahu kita ini bejana tanah liat. Saudara sadar betul, Paulus katakan, bahwa engkau adalah bejana tanah liat. Tidak lebih, tidak kurang. Kita ini adalah dari lempung, dari tanah. Saudara tidak lebih, tidak kurang. Apa sih harganya tanah itu? Jadi kalau kita mau merendahkan orang, kita mau nyombongan diri, kamu itu cuma tanah liat. Jadi tanah liat itu harganya berapa? Emas ya berharga. Kamu akan menjadi emas yang murni imanmu karena Kristus. Jadi nilai-nilai kita ini bisa muncul bersinar. Saudara, tanah liat itu nggak bisa bersinar. Kamu sinar-sinari pun nggak bersinar. Namanya tanah, kamu sinari ya nggak mati tanahnya, tanah kan. Nggak bisa keluarkan sinar. Tapi waktu kamu menjadi percaya pada Kristus, itu kamu keluar cahayanya, kamu keluar karakternya, kamu keluar, kita sebut sebagai manusia surgawi itu. Nah, baru orang melihat itu, wah luar biasa orang Kristen. Ya. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus sekarang ya. 2 Korintus pasal 2. Ya, kita lihat ini. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15-16 sampai bawah ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Allah membawa kita dalam jalan kemenangan. Wah, Pak, saya ini habis di PHK, saya habis dipecat, Pak. Mana kemenangan dari Tuhan? Loh, kamu dipecat itu bukan untuk kamu gagal, kamu kemudian kalah. Bukan. Seluruh jalan hidup kita jalan kemenangan. Karena Kristus ada di sana dan Kristus membawa kita, dan Kristus mengizinkan kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman, dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, untuk menyatakan jalannya adalah jalan kemenangan. Dan bagaimana kau bisa menjalani dengan kemenangan dari Tuhan. Jadi kemenangan kita bukan ditentukan karena kegagalan kita, tapi karena kegagalan kita yang kita bawa dalam seluruh hidup kita dan dibereskan oleh Tuhan, dan kita menerima itu sebagai kemenangan kita. Jadi Yusuf itu kemenangannya bukan waktu dia masuk penjara, bukan waktu dia dijual oleh temannya, bukan. Kemenangannya adalah waktu sampai dia terakhir, Tuhan angkat dia dan Tuhan muliakan dia. Dan seluruh jalan hidupnya dia, wah Yusuf banyak gagalnya. Dia dimusuhi saudaranya, dia dijual, lalu dia mengalami fitnah dan di penjara berkali-kali gitu kan. Saudara, kita lihat mana Yusuf itu hidupnya yang enak, nggak ada yang enak. Nah, saudara, kita lihat bukan pada saat waktu-waktu tertentu, tapi Tuhan melihat rancangan jalan kemenangannya itu sampai tuntas, sampai kemuliaannya. Jadi bagian-bagian yang nggak enak yang Tuhan berikan pada kita, itu mengerjakan kemuliaan bagi dia. Jadi jangan melihat cuma satu bagian. Orang juara bukan karena satu bagian kelemahan. Dia gagal berkali-kali, dia berlatih berkali-kali. Waduh, saudara, itu sampai ada yang mengatakan, kamu juara itu gagalnya berapa kali? Wah, nggak kehitung. Ribuan kali. Kelemahan-kelemahannya Pak, banyak sekali. Nah, di situ kita lihat ya. Jadi bersyukur bagi Allah karena menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi kita mengenal Kristus itu, kita membawa Kristus itu akan membawa satu keharuman surgawi yang akan membusukkan seluruh orang-orang yang hatinya busuk itu dengan keharuman ini. Waktu mereka percaya pada Tuhan Yesus, yang busuk itu dibusukkan dengan keharuman ini dan dimatikan. Jadi keharuman ini mematikan kebusukan itu. Yang dikatakan di situ. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka binasa yang busuk. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, bau busuk yang membusukkan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Nggak ada yang sanggup. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Yesus Tuhan sendiri.
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni. Nah, jelas ini. Dengan maksud yang murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi saudara, semakin kita taat pada Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, kita semakin hidup mau seperti Kristus. Di dalam kelompok-kelompok yang kita punya itu, dalam keluarga kita, dalam semuanya. Saudara, itu satu kekuatan keharuman itu muncul. Tapi kalau kita saling membenci, kita saling menuntut, kita saling mencaci maki, kita saling mencari kelemahan, saudara, itu baunya busuk. Kenapa? Karena manusia lama kita di sana. Tapi orang yang bisa mengalah, bisa memohon maaf, bisa lemah lembut, bisa dibentuk dengan baik, orang yang bisa terbuka terhadap koreksi, orang yang bisa mengerti akan kelemahan orang lain. Waduh, saudara, itu sangat-sangat indah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki Kristus. Barang siapa yang letih lesu dan beban berat, ayo datang padaku. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kuk yang meringankan engkau. Saudara perhatikan, supaya saya ringan gimana? Tuhan kasih kuk, Tuhan kasih beban. Jadi saya ringan bukan membuang beban, tapi saya diberi beban oleh Tuhan dan saya ringan. Saya dulu nggak ngerti, saudara, tentang hal ini. Sampai kemudian papa saya menjelaskan dengan sangat jelas sekali, saudara. Nah, kita di pabrik itu punya mobil, ya. Waktu itu kita ada di pabrik kertas, pabrik pons, ya. Itu percetakan semua. Kita punya 3 perusahaan, gitu. Dan di mobil itu kita membawa kertas, ya, hasil cetakan semua dibawa gitu. Nah, kita masuk gang. Nah, saya nganter itu, ya. Jadi waktu sopirnya ada, udah kamu aja gitu sambil belajar mobil gitu. Ya udah, saya antar. Walaupun dengan hati-hati kan, karena baru punya SIM, terus saya antar. Masuk satu gang, itu persis tuh. Masuk enggak ini? Ada palangnya. Tuh kita masuk. Persis masuk. Ya, masuk. Begitu kita keluar pelan-pelan, tadi kan masuk bisa kan? Kita keluar pelan-pelan. Wah, kenapa nggak bisa? Hanya terpaut cuman kira-kira nggak sampai 2 cm. 1 cm lebih sedikit. Loh, kenapa ini? Jedok gitu kan. Mundur lagi kita. Wah. Terus baru tahu. Tadi barang-barang tadi membuat kita bisa masuk. Begitu barang-barang tadi dikeluarkan, pirnya yang ada di mobil itu, dia naik sendiri. Karena dia tertekan ke bawah, dia bisa masuk. Waktu dia masuk, dia ambil barangnya, dia naik. Dan waktu keluar nggak bisa, jedok, nggak bisa. Jadi supaya kita keluar dari permasalahan hidup kita, dalam banyak daripada semua kesulitan kita, Tuhan memberitahu pada kita, aku akan memberikan kuk dan kamu akan bisa melewatinya. Nah, seperti itu, Sir. Dan waktu saya bisa punya pengalaman itu, dan Bapak saya ngomong dengan itu, kamu akan ngalaminya. Kenapa? Nanti kalau kamu masuk, nggak bisa keluar. Nah, apa itu masuk nggak bisa keluar? Karena ada kuk yang kamu lepaskan, dan kamu tidak mau ambil, kamu nggak bisa keluar. Dan waktu kamu masuk dalam seluruh permasalahan, dengan beban dari Tuhan, dan kamu akan dikeluarkan dengan beban dari Tuhan. Dan semua itu akan melegakan kamu. Benar kan? Dan waktu itu, ya nggak bisa. Akhirnya kita panggil orang kampung. Ayo sini semua, anak-anak, ayo masuk. Dan kemudian kita coba. Jadi ada sekitar 8 anak gitu kan. Dan kita coba. Akhirnya keluar. Dan anaknya keluar lagi. Dan kita bebas akhirnya. Jadi itulah satu gambaran bagaimana kita bersatu dengan seluruh kehidupan kita di dalam kesatuan Kristus. Jadi bersatu dengan Kristus nggak semudah yang kita pikirkan. Tidak dijadikan oleh karena ada pemuritan, oleh karena ada kelompok kecil, KTB. Saudara, itu tidak akan bisa menyatukan kita dengan hati Kristus. Yang bisa menyatukan kita itu siapa? Yaitu Roh Kudus. Jadi bukan program. Bukan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa semua itu harus dilakukan dan dengan maksud-maksud yang murni. Nah ini, jadi saya ikut di dalam satu gereja. Tujuan saya apa di gereja itu? Apakah kamu murni mau mendengarkan firman Tuhan, mau melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Saudara, itu beda dengan orang-orang punya motivasi. Saya mau dilihat orang, saya mau tampil. Wah, kalau saya nggak tampil, saya nggak mau. Saya akan orang-orang yang tanda petik kan, saya ini orang penting, saya orang kaya. Jadi kalau datang nggak dianggap, wah saya nggak. Nah, saudara, itu betul-betul orang-orang yang tidak bisa memiliki kesatuan hati di dalam Tuhan.
di dalam Kristus itu. Kenapa? Karena dia masih melihat yang tidak murni. Jadi kalau saya datang ke gereja, saudara, yang saya lihat bukan orang-orang di sekeliling saya lihat apa? Saya lihat siapa? Tuhan. Jadi dalam segala kelemahan sakit saya dalam suasana apapun, senang nggak senang, mau gelap mau terang, mau dalam posisi apapun, mau saya punya uang atau nggak punya uang, saudara, saya tetap punya hati apa? Bahwa Tuhan sukacita saya, Tuhan kegembiraan saya. Jadi saya berjuang untuk melawan daging saya, untuk meninggalkan itu, supaya apa? Saya tetap setia melayani dalam segala kondisi. Sakit pun, dalam saya bisa datang pun, saya berjuang mati-matian untuk apa? Harus datang. Dan ada orang ngomongnya, wah Bapak ini keterlaluan. Kenapa? Ya sambil guyonan gitu. Anak mati masih khotbah katanya gitu. Dan khotbahnya di depan anak lagi gitu kan. Ya kasih pendeta lain lah Pak. Hari Minggu ya Bapak istirahat gitu. Saudara, bukan soal apa ya? Bukan soal masalah digantikan masalah organisasi, bukan. Ini satu masalah hati kita dengan Tuhan. Tanggung jawab kita dengan Tuhan. Dan saya sangat kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir, sampai tua pun dia tetap setia gitu, sampai mati di mimbar pun dia setia. Untuk apa? Dia tahu apa yang dia lihat, siapa yang dia layani, siapa yang dia agungkan. Dan dia setia kemudian sampai akhir. Wah, itu satu cita-cita saya apa? Tuhan mengatakan, hambaku yang setia. Engkau tetap bekerja melayani sampai akhir. Dan semua talenta-talenta engkau kerjakan semuanya. Wah, itu satu kerinduan waktu kita naik ketemu Tuhan, katakan, engkau hambaku yang setia. Hei, engkau orang jahat. Waduh, saudara. Waduh, kenapa? Hei, engkau orang jahat. Ya, semua untuk dirimu sendiri. Semua berpusat pada dirimu. Pelayanan nggak ada gunanya, busuk semua. Nah, ini kita harus belajar. Jadi katakan di sini, bagi yang terakhir, bagi orang-orang dunia ini, kita semua itu, waduh, bau busuk bagi mereka. Ya, padahal mereka yang busuk, bukan kita. Tuhan Yesus dinilai oleh Farisi, oleh Taurat. Kamu dari mana kamu datangnya? Siapa yang memberikan kamu rekomendasi? Siapa yang memvalidasi kamu? Wah, kamu ini siapa sebenarnya? Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini seperti kubur yang begitu bagus depannya, yang dihiasi, dalamnya itu tulang belulang. Kenapa? Ya karena itu. Mereka mempunyai persekutuan orang-orang Farisi, persekutuan pendeta-pendeta, persekutuan para majelis, diakan, para penatua. Sudah dia menolak hati bagaimana Yesus melayani orang-orang berdosa. Sudah Tuhan katakan loh ya, Tuhan katakan ini serius. Tuhan katakan apa? Orang-orang yang menolak bagaimana Tuhan Yesus melayani seperti orang Farisi ahli Taurat. Nggak boleh berkumpul dengan orang berdosa, nggak boleh sentuh orang berdosa, nggak boleh. Saudara, ini orang-orang dibinasakan Tuhan. Orang-orang dikatai Tuhan, celakalah kamu. Itu orang-orang seperti ini. Dan jangan sampai kita membentuk satu persekutuan pemuritan, saudara sedang kena ragi orang Farisi, lagi ahli Taurat, racun-racun ahli Taurat. Wah, saudara, itu terjadi. Dan saya melihat termasuk, saudara, waktu kita dalam satu gereja, dan ada sharing live gitu kan, itu terjadi terus, saudara. Ini nggak senang dan ini nggak senang. Waduh, ini nggak bisa. Ini malah menjadi satu tempat bukan untuk tempat bersekutu dengan indah. Wah, ini menjadi saling gesek menggesek, sikut menyikut. Waduh, ini nggak benar ini. Dan kita harus kembali pada dasarnya. Kita jelaskan apa tujuannya dan semuanya. Nah, baru kita sadar. Ya, jadi ini satu penting ya dari persekutuan. Nah, dari persekutuan Kristus ini kita akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Setelah ini satu ilustrasi kemarin saya jelaskan ini. Nah, Robert Munger itu menjelaskan bagaimana posisi Yesus waktu ada dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam bait Allah kita. Nah, perhatikan, saudara. Kita yang suka menaruh barang-barang yang berharga gitu ya, hal-hal yang penting, hal-hal yang termasuk hal-hal yang mungkin kita pikir ini adalah milik saya pribadi, sampai kepada hal-hal yang paling kita benci, kita buang di tempat yang sampah. Jadi ada dua ya. Satu, tempat yang paling berharga kita simpan di tempat di mana ruangan tertentu yang kita simpan yang baik, dan kemudian emas, berlian kita simpan di sana. Atau ada satu tempat yang kita buang sampah kita yang bau busuk dan semua kita buang di sana. Saudara, Robert Munger mengatakan apa? Waktu kita bersekutu dengan Kristus, waktu kita bersekutu dengan orang-orang percaya, saudara tahu
bahwa kita sedang dibongkar oleh Tuhan dan kita sedang ditilik oleh Tuhan. Kita diperiksa, setiap ruangan itu diperiksa oleh Tuhan. Apa yang menjadi kehormatanmu? Apa yang menjadi kehinaanmu? Jadi waktu dia, oh kamu menyimpan harta benda ya. Oh di sini kamu berlianmu banyak, uangmu banyak setumpu seperti ini. Di mana hartamu? Di mana berlianmu? Di mana emasmu? Disitulah hatimu. Dan kemudian Tuhan melihat pada satu ruangan tertentu di dapur. Wah itu ada tempat buang sampah. Seperti kita punya dosa yang ditutupi di sana dan ditutup di sana. Dan Tuhan mengatakan, kita kadang-kadang bukan hanya yang mulia, yang paling hina pun kita sumpetin di ruangan dasar hati-hati kita. Kita masukkan dalam hati kita. Tuhan katakan apa? Tuhan bongkar semuanya sama sampah itu. Jadi tidak boleh ada harta lain selain Kristus dan tidak boleh ada sampah dosa dalam diri kita. Itu dibongkar, dibuang semua. Jadi seluruh ruangan kita itu betul-betul milik hadirat Kristus. Dan di mana Kristus ada, kamu ada. Dan bukan di mana uangmu ada, kamu ada. Jadi dimanapun Tuhan hadir, kamu hadir di sana, surat itu adalah bait Allah yang akan menghasilkan bau yang harum. Dan Yesus sendiri dengan kuasa Roh Kudus memurnikan kita, membuang semua kemuliaan kita yang kita andalkan menjadi sandaran kita, dibuang semuanya, dan semua dosa kehinaan kita itu juga dibereskan dan dibakar oleh Tuhan semuanya. Nah ini satu ilustrasi yang sangat bagus dari Robert Munger dan juga beberapa Bapak kaum Puritan ya, yang sangat dalam pengertian rohani, kekudusan, kehidupan spiritual, itu dia bisa mengungkapkan ini, satu ilustrasi yang sangat indah sekali. Jadi bukan hanya sampah dosa yang Tuhan buang, tapi ada dosa lain, yaitu apa? Kemuliaan dirimu. Wah, saya menjadi pendeta. Kenapa? Wah, saya dihargai orang, saya dihormati orang. Setiap pendeta itu enak. Kenapa? Wah, kita punya berkat yang luar biasa. Saudara, itu kemuliaan diri kita. Kalau itu menjadi satu harta benda kita lebih dari Tuhan, kedudukan kependetaan saya, kedudukan akan seluruh hidup saya, dan dimanapun Tuhan tempatkan, saya menjadi direktur, menjadi manajer. Saudara, itu menjadi kemuliaan kita, menjadi tanda petik kesombongan kita. Saudara, kita berbau busuk di hadapan Tuhan. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita jangan pernah masuk di sana. Oke, ya. Kita akan tutup dalam doa dan kita mohon pertolongan.